Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fadilatus Syifa dari IPS 2 dengan NIM 22210109008. Di sini saya akan membuat video tentang UTS tadi hadis. Yang pertama itu A, matan hadis. An Abi Ad-Dardai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannati wa innal malaikata latad'u ajnihataha riddan lit talibil ilmi. Yang B, mukharij hadis, yaitu Ibnu Majah. Yang C, sanad hadis an Abi Ad-Dardai radhiyallahu anhu qala. Yang D, termasuk jenis hadis qauliyah. Yang E, hadis tersebut menjelaskan tentang siapapun yang meneliti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalannya menuju surga. Yang kedua, syarat hadis sahih, yaitu yang pertama ada sanadnya bersambung, kedua perawinya harus adil, ketiga perawi harus dhabit atau ingatannya harus sempurna. Yang D, bebas dari cacat, dan yang E itu tidak janggal. Contoh hadis di sini saya membawakan tentang bagaimana bila tidak mendapatkan air dan debu. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana Abdullah ibnu Numairin qala haddatsana Hisam ibnu Urwata an bihi an Aisyah annahas ta'arat min asma'aki ladatan fahalakat faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha fa'adrokat hum salatu walaysa ma'ahum ma'ufa sallallahu fasakau dalika ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu ayatat tayammumi faqala usaidunu hudairin li'a Isa tajaza killahu khairan fawallahi ma nazaka biki amrun ta'rohinahu lillah illa ja'allallahu daliki laki wal muslimina fihi khairan. Telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa ia meminjam kalung kepada Asma lalu hilang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat, sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Al-Hudlair lalu berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa Anda yang Anda tidak sukai kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan. Yang tiga, faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Yang itu pertama, faktor politik, dikarenakan munculnya pertentangan antara umat Islam yang timbul setelah terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan
oleh para pemberontak dan kekhalifahan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam pada saat itu terpecah menjadi beberapa golongan. B. Faktor kebencian dan permusuhan. Keberhasilan dakwah Islam menyebabkan masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam. Namun, ada di antara mereka yang masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat kemajuan Islam. Golongan ini terdiri dari golongan Ziddiq, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam dan benci terhadap agama Islam. Lalu yang ketiga ada faktor kebodohan. Ada golongan dari umat Islam yang suka beramal ibadah namun kurang memahami agama. Mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk berbuat lebih baik dengan cara membuat hadis yang berisi dorongan-dorongan untuk meningkatkan amal dengan menyebut kelebihan dari amalan tertentu tanpa dasar yang benar. Yang D, fanatisme yang keliru, yaitu dikarenakan sikap sebagian penguasa Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis. Yang E, faktor popularitas dan ekonomi. Sebagian tukang cerita yang ingin agar apa yang disampaikan menarik perhatian orang, dia berusaha untuk mengumpulkan orang dengan cara membuat hadis-hadis palsu yang membuat masyarakat suka dan tertarik kepada mereka. Nomor 4, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar, sampai-sampai ada yang menyatakan Imam Ahmad menyelamatkan umat Muhammad untuk kedua kalinya. Pertama, Abu Bakar menyelamatkan akidah umat ketika Rasulullah wafat, dan yang kedua, Imam Ahmad lantang menyerukan akidah yang benar saat keyakinan sesat qaldu Al-Quran mulai dilazimkan. Nama aslinya yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Yang kelima, Sahih Muslim versi Al-Alamiyah 4684, versi Syar Sahih Muslim 2585. Kitab berbakti, menyambung tali silaturahmi dan adab. Bab kasih sayang dan bersikap lembut sesama mukmin. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sahibah dan Abu Amir al-Asy'ari, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah. Seluruhnya dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lain saling mengokohkan. Sanad Muslim 2684, jalur 1, yaitu Abdullah bin Qais bin Sulaiman bin Hadlor, kalangan sahabat, kunyah Abu Musa, negeri hidupnya di Kufah, tahun wafat 500 Hijriah. Amir bin Abdullah bin Qais, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, kunyah Abu Burdah, negeri hidupnya di Kufah, tahun wafat 104 Hijriah. Buraid bin Abdullah bin Abi Murdah bin Abi Musa, kalangan tabi'in, tidak jumpa sahabat, kunyah Abu Burdah, negeri hidup Kufah, tahun wafatnya tidak diketahui. Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdurraham bin Al-Aswad, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, kunyah Abu Muhammad, negeri hidupnya di Kufah, tahun wafat 192 Hijriah. Selanjutnya Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Ibrahim bin Utsman, kalangan tabi'ul adba, kalangan tua, kunyah Abu Bakar, negeri hidupnya di Kufah, tahun wafat 235 Hijriah. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.